Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Wahyu Rizky, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan NIM 53024200073. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai VPN. Baik, jadi VPN merupakan kependekan dari Virtual Private Network. Virtual artinya tidak nyata atau hanya ada di dunia maya atau internet saja. Privat artinya pribadi, sehingga jaringan ini tidak dapat diakses sembarangan. Untuk melakukannya, maka digunakan teknologi yang bernama enkripsi. Lalu network, yang berarti jaringan koneksi yang saling terhubung. Jadi apabila ketiganya ini digabung, maka dapat menghasilkan arti yaitu suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat melalui jaringan publik atau internet. Data yang dikirim melalui VPN akan terenkripsi sehingga datanya cukup aman meskipun dikirim melalui jaringan internet. Menurut Ono W. Purbo tahun 2006, VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan seorang pegawai yang berada di dalam kantor terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk bergabung dalam jaringan lokal. Dengan menggunakan jaringan publik, seorang pegawai dapat tergabung dalam jaringan lokal, mendapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti ketika pegawai tersebut berada di kantor. VPN identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses jaringan lokal melalui internet dengan memanfaatkan teknologi tunneling sebagai koneksi private melalui jaringan publik dengan mobilitas yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan, VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan teknologi enkripsi. Jadi apa sih itu teknologi tunneling dan teknologi enkripsi? Untuk mengenal lebih dalam, akan kita bahas di halaman berikutnya. Nah, teknologi tunneling merupakan suatu proses membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan internet. Teknologi ini menangani koneksi point-to-point dari sumber ke tujuan melalui jaringan publik. Koneksi ini tidak terpengaruh oleh paket data yang banyak di jaringan publik yang dilaluinya. Lalu teknologi enkripsi yaitu teknologi yang menjamin keamanan data yang melalui tunnel VPN. Data tidak mudah dibaca oleh user yang bukan merupakan tujuan dari paket data tersebut. Dalam teknologi enkripsi terdapat proses enkripsi dan deskripsi yang terjadi di pangkal dan di ujung koneksi VPN. Jadi, ketika mengirim data, maka saat mengirim, proses mengirim ini terjadilah proses enkripsi. Lalu, pada saat data ini diterima oleh penerima, maka sang penerima ini akan melakukan proses deskripsi dengan kunci deskripsi yang telah ditentukan sebelumnya, agar penerima dapat mengetahui isi paket data yang dikirim oleh pengirim dengan jelas dan dapat mengetahui seluruh isi paket data yang dikirim. Sehingga dapat disimpulkan teknologi enkripsi merupakan proses penyandian sebuah pesan atau informasi yang hanya sekelompok orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Sedangkan orang yang tidak diberi akses, maka tidak dapat memahami maksud dari informasi yang dikirim. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari VPN. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ini merupakan tunnel dari VPN. Tunnel ini melewati internet. Internet ini ibaratkan bukit dan tunnel ini ibaratkan terowongan yang melewati bagian dalam dari bukit. Nah, ini merupakan kantor 1 dan kantor 2. Kantor 1 dan kantor 2 ini terhubung oleh VPN yang melewati internet. Jadi ketika
kantor 1 mengirimkan data ke kantor 2, begitu pula sebaliknya, maka data tersebut akan melewati tunnel ini. Tunnel inilah yang disebut sebagai jaringan pribadi karena jaringan ini tidak tergabung oleh jaringan internet, yaitu jaringan publik. Nah, data yang dikirim melalui VPN yang melewati tunnel ini akan terenkripsi. Proses enkripsi itu berfungsi untuk melindungi data agar tidak mudah dilihat atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi utama dari VPN ini adalah yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Adanya teknologi enkripsi tadi, maka membuat data yang melewati VPN ini terjamin kerahasiaannya. Selanjutnya, data integrity atau keutuhan data. Meskipun melalui media public network, VPN hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang terkoneksi dengan VPN yang sama. Yang ketiga yaitu origin authentication atau autentikasi sumber. VPN dapat melakukan autentikasi terhadap sumber pengirim data yang akan diterima. VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang semestinya, sehingga tidak ada data yang dipalsukan atau dikirim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lalu fungsi secara umum yaitu menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik, mengakses situs web yang diblokir, meningkatkan kecepatan download, membuat dan menyembunyikan dan mengubah alamat IP, enkripsi transfer data, menyamarkan atau menyembunyikan lokasi kita. Lalu jenis VPN terbagi menjadi 3, yaitu akses VPN, intranet VPN, dan extranet VPN. Akses VPN merupakan koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerja yang membutuhkan koneksi jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Intranet VPN, yaitu VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang melalui shared network, menggunakan koneksi yang permanen atau dedicated. Yang ketiga, yaitu extranet VPN, yaitu VPN yang digunakan untuk menghubungkan kantor dengan pihak luar ke dalam jaringan internet menggunakan koneksi dedicated. Nah, kita menuju ke cara kerja VPN. Yang pertama yaitu VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antara PC. Kita dapat memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga menggunakan sebuah router. Yang kedua yaitu komputer dengan aplikasi VPN client menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksi. Kemudian VPN server akan memverifikasi nama dan password. Jika berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien, serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel yang akan terbentuk. Berikutnya, komputer klien sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai resource komputer ataupun LAN yang berada di belakang VPN server. Nah, protokol VPN terbagi menjadi 4, yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP. Yang kedua, Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Yang ketiga, IPsec atau Internet Protocol Security. Yang keempat, Secure Socket Layer. Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. PPTP merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PPP menjadi IP di datagram agar dapat ditransmisikan melalui internet.
Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP adalah tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol yakni L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. L2TP biasa digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network atau VPDN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. Selanjutnya, IPsec merupakan suatu pengembangan dari protokol Internet Protokol atau IP yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. IPsec merupakan metode yang memproteksi IP datagram ketika paket ditransmisikan pada traffic. IPsec bekerja pada layer ketiga, OSI, yaitu network layer, sehingga dapat mengamankan data dari layer yang berada di atasnya. Selanjutnya, Secure Socket Layer SSL dan Transport Layer Security atau TLS, yaitu merupakan solusi protokol untuk VPN yang bekerja pada layer keempat. Pengguna dapat mengakses VPN perusahaan melalui aplikasi browser karena protokol ini merupakan protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet. Selanjutnya, kelebihan dari VPN yaitu biaya operasional perusahaan menjadi berkurang karena perusahaan tidak perlu menginstal berbagai macam perangkat-perangkat pendukung internet seperti kabel, bawah tanah, dan lain sebagainya. Karena VPN ini merupakan jaringan yang berjalan secara virtual. Selanjutnya, yaitu fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, yaitu VPN memberikan kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet. Jika terdapat kelebihan, maka terdapat kekurangan. Dan berikut merupakan kekurangan dari VPN. Yang pertama, VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internetnya. Tidak semua perangkat mendukung VPN. Layanan VPN umumnya bekerja pada platform-platform populer seperti Windows, iOS, macOS, dan Android. Nah, selanjutnya VPN yang berkualitas ini harganya terlalu mahal. Jadi perusahaan yang beringinkan memiliki VPN dengan berkualitas yang tinggi, maka harus menyiapkan budget yang tinggi pula karena harga VPN yang berkualitas ini cukup mahal. Demikianlah presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.